Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up dan kembali bergabung juga dengan saya Wiki Adrian. Betul sekali, dan kali ini kita akan membahas mengenai konsultasi hukum gratis lo startup. Sudah bersama kami di studio IDXNL Jakarta ada Mas Yakub Putra Hasibuan, beliau adalah founder dan juga CEO dari Perkara. Apa kabar Mas Yakub? Sehat, puji Tuhan Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Kalau ngomongin soal inklusivitas produk hukum, kayaknya ini menjadi PR bersama ya, khususnya untuk teman-teman yang berprofesi di bidang advokat. Gimana membuat produk hukum ini semuanya bisa mendapatkan lah ya, aksesibilitasnya bisa dapat. Nah, kalau Anda ngelihat bagaimana konsultasi hukum ini menjadi sebuah produk hukum yang memang seharusnya inklusif gitu ya, dan gimana Perkara bisa menghadirkan ini gitu. Iya. Kami melihatnya Mas sebenarnya ada mindset yang kurang tepat sebenarnya di Indonesia. Seakan-akan tuh dilihat konsultasi hukum itu produk mahal. Seakan-akan ketemu pengacara, lawyer itu sulit, tidak ada akses. Padahal yang kita tawarkan itu kan adalah bantuan hukum atau servis seperti dokter sebenarnya. Yang kita tawarkan itu adalah advice kita, nasihat kita. Nah, ini mindset yang harus kita rubah. Jadi melalui Perkara ini kita mencoba untuk merubah mindset bahwa konsultasi hukum tuh tidak mahal loh dan tidak susah loh. Jadi kalau mungkin dokter itu Mas bisa ke rumah sakit, bisa daftar langsung konsultasi. Tapi kan kalau advokat sulit. Oke, kenapa Mas Yakub begitu ya ingin merubah mindset tersebut? Bukankah ya lebih menguntungkan memang kalau itu ya tinggi begitu, Iya. harganya tinggi? Karena memang faktanya Mbak, ada 60.000 advokat sekarang, kira-kira yang aktif di Indonesia. Sedangkan banyak juga advokat yang ingin memberikan bantuan hukum tapi tidak dapat klien juga. Jadi ada missing link nih, antara supply-nya banyak, demand-nya banyak, nggak ketemu. Ternyata isunya diakses. Orang nggak tahu harus tanya lawyer kemana, dari sisi lawyernya pun cari klien di mana ya. Karena secara etika kan nggak boleh mengiklankan dirinya juga, itu yang bikin sulit. Oh ya, takutnya gue cuma misalnya nanya cuma soal apa tapi nanti di charge-nya berapa ya kan? Nah itu. Padahal banyak yang ingin memberikan konsultasi hukum gratis sebenarnya. Karena bicara mengenai image dari produk hukum sendiri ya itu dia. Karena memang tadinya eksklusif, jadi apa-apa kayaknya kalau konsultasi simple aja sebetulnya jangan-jangan mesti bayar gede. Padahal nggak terlalu. Dan juga menariknya adalah sebetulnya banyak pengacara-pengacara yang belum punya kasus dan juga harus pro bono ya kalau nggak salah. Betul. Dan jadi Perkara ini mempertemukan kebutuhan masyarakat akan konsultasi hukum dan juga pengacara yang memang mencari kasus gitu ya. Betul. Oh, Karena memang di Undang-Undang Advokat pun kita memiliki kewajiban untuk melakukan pro bono, bantuan hukum cuma-cuma. Jadi itulah kita yang mendorong juga khususnya advokat muda untuk memberikan konsultasi hukum ini cuma-cuma kepada pencari keadilan. Mas Yakub, kenapa perkara? Perkaranya nih dalamnya pakai angka lagi. Huruf Q. Huruf Q. Pertama biar unik, pertama. Yang kedua Q itu sebenarnya stands for questions, pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan hukum bisa kontak Perkara. Oke. Tapi kalau ngomongin soal findingsnya lah ya dari tim Perkara nih, soal kebutuhan dari masyarakat sendiri, dalam setiap tahun itu kebutuhan untuk bisa mengakses produk hukum dan juga advokat itu dari masyarakat tuh peningkatannya gimana sih gitu? Atau at least yang tercapture di platform Perkara gitu? Iya. Growth-nya gimana? Memang secara data cukup mengagetkan Mas. Jadi kita kemarin trial itu kita tidak sama sekali melakukan marketing. Kita hanya launch aja, kita deploy produk kita. Kemudian sejauh ini sudah sekitar 8.500 klien yang daftar. Dan kita sudah berhasil memberikan konsultasi lebih dari 6.000. Dan kita udah tersebar di 31 provinsi. Berapa lama tadi dari awal Dari Juni. Dari Juni tahun 2023. Jadi baru 6 bulan tanpa marketing, organik itu 6.000 konsultasi. Jadi sebegitu besar sebetulnya kebutuhannya ya? Kebutuhannya. Oke, kebutuhannya sangat besar. Kemudian apa yang diharapkan dengan nantinya mindset ini berubah? Oke, mindset ini kan masih part yang kesekian, tetapi dengan orang mulai aware bahwa konsultasi itu hukum itu nggak harus mahal. Apa yang sebenarnya diharapkan dari Perkara? Jadi yang kita ingin drive sebenarnya Mbak itu adalah digitalisasi dunia hukum. Di sektor hukum ini kan yang paling ketinggalan kalau bisa kita bilang digitalisasi ya. Dari sisi kesehatan udah ada telemedicine, dari sisi e-commerce, belanja udah online semua, edutech semua udah digitalisasi. Tapi kok dunia hukum terlambat ya. Tapi untungnya dari sisi penegak hukum lainnya, kepolisian, Mahkamah Agung semua sudah sangat baik mulai menerapkan digitalisasi. Udah ada e-court, e-filing, penyidikan pun sekarang pemeriksaan saksi BAP sudah mulai online. Nah ini kita senang lihatnya. Mudah-mudahan nantinya
sektor hukum secara umum bisa terdigitalisasi. Oke, dari 6.000 kasus yang sejauh ini sudah ditangani, kasus apa yang paling banyak masuk? Nah, yang cukup menarik, nggak tahu mungkin Mbak Mas sudah bisa tebak. Yang pertama itu perceraian. Oh, oke. Surprisingly itu top 3 selalu setiap bulan. Oke. Kedua itu penipuan penggelapan, itu juga sangat tinggi. Ketiga ada juga pertanahan juga tinggi, dan juga terakhir itu kalau tidak salah pencemaran nama baik juga cukup tinggi. Oh, kalau misalnya dari tadi kan dikatakan bahwa sudah seluruh Indonesia ya? Sudah seluruh Indonesia. Seluruh Hampir. Indonesia. Kurang Papua Barat dan Papua Pegunungan. Oke. Oke, Tapi selain itu kita sudah Sudah ada. terlayani. Oke. mungkin selain Jabodetabek gitu, wilayah mana yang konsultasinya cukup tinggi? Terakhir dari sisi klien itu di Medan juga cukup tinggi terakhir. Itu bulan lalu itu ratusan juga dari Medan. Kemudian di Jawa itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang juga cukup tinggi. Oke. Aktif. Memberikan layanan konsultasi hukum gratis, terus cari cuannya gimana? Nanti bisa bahas saja berikut ya. Mas dan Ustaz, bersama kami saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kami masih berbincang dengan Mas Yakub Putra Hasibuan, founder dan juga CEO dari Perkara, sebuah platform ataupun startup yang memberikan layanan hukum gratis untuk masyarakat. Kalau gratis gimana cari cuannya, Mas Yakub? Jadi Mas, memang ini pro bono consultation ini adalah produk pertama kita. Nantinya ada produk-produk lainnya seperti konsultasi berbayar untuk yang lebih komersil, untuk kepailitan, untuk bisnis, waris dan lain-lain. Kemudian ada juga nanti notary services, akan membantu semua UMKM untuk mengurusi legalitas perusahaannya. Ada juga legal documents. Jadi kita juga menggunakan AI dan machine learning juga untuk membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk membuat legal documents, perjanjian-perjanjian, dokumen hukum dan lain-lain. Itu nanti bisa dilakukan melalui aplikasi kita semua. Jadi tinggal masukin detailnya, langsung automated into documents. Oke, jadi dibuat nyaman terlebih dahulu, terbiasa dulu bahwa konsultasi itu nggak nggak seribet se-premium itu. itu, nggak seribet Iya, itu gitu ya. Oke, lantas sudah berapa banyak sih pengacara-pengacara, kebanyakan yang muda gitu ya, yang join saat ini? Sekarang itu per hari ini sekitar di atas 260 advokat. Namun yang sudah daftar itu udah sekitar 1.100. Jadi kita memang sekarang PR kita adalah tiap minggu itu kita memberikan onboarding session pelan-pelan untuk memasukkan mereka ke platform kita. Oke, apa yang perlu dikurasi, apa yang kemudian harus distandarkan lah ya untuk menjadi frontliner lah kurang lebih di platform dari Perkara sendiri gitu. Apa yang harus disamain levelnya? Mungkin pengetahuan setiap lawyer ini akan memberikan konsultasi yang inklusif itu sangat penting Mas, karena kan pengguna kita juga banyak kaum rentan contohnya. Jadi kita di situ kita lebih memberikan, kita touch up sedikit lah, memberikan tips and trick kalau klien kita seperti ini, cara menjawabnya harus seperti ini agar mereka tidak terintimidasi contohnya. Contoh khususnya yang sensitif mungkin kekerasan seksual, perlindungan anak, hal seperti itu kan cukup sensitif. Jadi banyak advokat yang kami yakin memang kemampuannya sangat cukup. Tapi kan mengenai soft skills dan untuk approaching orang itu dibutuhkan kan tips khusus. Nah, Betul. itulah yang kita coba untuk memberikan. Oh, berarti mungkin ada tes terlebih dahulu kalau mau join di Perkara? Kita lebih memberikan workshop. Jadi ada workshopnya terlebih dahulu, dan ini tentunya untuk menjaga kualitas. Karena kita tahu bahwa semua advokat yang sudah tersumpah ini kan tentunya sudah melewati tes ujian advokat. Namun di luar itu kan untuk terjun ke lapangan itu kan dibutuhkan Jam terbang, dan ya, skill benar. khusus. Nah inilah yang coba kita bungkus melalui onboarding session kita itu. Oke, berarti sistem kerjasamanya dengan advokat yang sudah bergabung itu gimana dari Perkara sendiri? Yang sekarang kemudian dilakukan adalah konsultasi gratis, artinya memang zero income dari masyarakat Betul. sendiri gitu ya. Nah dari Perkara sendiri sebagai platform ke pengacaranya seperti apa? Kita juga tidak membayar sama sekali. Oh, oke. pengacaranya. Jadi semua pengacara yang masuk ke platform Perkara untuk produk pro bono awal ini memang secara cuma-cuma memberikan bantuan. Oke, karena memang harus mencari pengalaman juga terlebih dahulu begitu ya. Dan Betul. ini adalah salah satu kesempatan nih di Perkara dengan berbagai macam mungkin karena kan ini digital begitu ya atau online, orang tuh perkaranya bisa macam-macam aja gitu yang ditanyakan, konsultasinya bisa macam-macam. Tapi menurut pengalaman, karena ya suami saya juga ini adalah seorang advokat Lawyer. begitu ya, lawyer.
yang baru-baru gitu yang memang ya masih muda yang tadi butuh jam terbang kan perlu evaluasi begitu ya. Misalnya ada pertanyaan soal perkara perceraian ataupun lain sebagainya yang masuk, gimana untuk mengevaluasi misalnya bahwa jawaban ataupun konsultasi yang diberikan itu adalah yang tepat gitu. Pertama kita ada direct feedback Mbak, jadi ada kolom review juga dari klien apakah happy atau tidak. Tapi dari kita tim internal pun kita melakukan internal evaluation setiap bulannya. Kenapa kita adakan itu? Karena kadang-kadang ini kan review dari customer atau klien ini kan tidak bisa kita telan mentah-mentah. Yeah. Kadang-kadang karena klien tidak suka sama advice-nya, misalnya nggak bisa Bu, Ibu mau nggak mau harus melakukan A misalnya. Dia tidak happy dengarnya, dikasih review jelek. Padahal memang secara hukum itu jawaban benar. Jadi mau nggak mau Oh, kita ada tidak review bisa- ya? Ada review. Jadi semua bisa lihat berapa ratingnya. Kemudian ini juga menjadi poin penting karena ketika mendapatkan review jelek, kita bisa langsung tanya lawyernya ada apa. Cross-check, Kalau memang di-cross-check. terbukti mungkin ada dugaan tindak pidana, contohnya mungkin ada abuse, verbal abuse mungkin, kita bisa lanjutkan juga, kita teruskan ini kepada organisasi hukum terkaitnya juga. Oke, tapi ketika misalnya ada satu kasus besar dan juga komersil, seperti treatment profesional advokat pada umumnya gitu ya, kalau ada satu kasus yang kemudian ditangani dan tidak pro bono dan komersil gitu ya. Oke, sudah ada pendanaan? Soon kita akan close. Soon, oke. Targetnya kapan bisa close pendanaan? Targetnya adalah pertengahan tahun ini, Q2. Oke. Mungkin bulan 4, bulan 5. Mungkin bisa menjadi gambaran juga untuk pemirsa kalau membangun sebuah platform seperti ini, karena kan bisa dikatakan juga baru mulai ya. Saya lihat juga ada kelompok lawyer di sebelah juga baru memulai ini gitu. Emang mahal ya atau seperti apa? Tentunya development cost tentunya pasti ada, itu yang paling tinggi. Namun sebagai startup yang kita harus fokuskan adalah utility ya, penggunaan. Bagaimana apakah ini bisa solve actual problem atau tidak. Yep. Dan jelas dengan data yang ada kepada kita ini 6.000 konsultasi tanpa marketing apapun, ini menjelaskan bahwa sudah jelas proof of concept-nya bahwa ini solve a real problem. Ya, betul. Dan sebenarnya itu yang kemudian dicari oleh VC sebelum kemudian memutuskan untuk chip in ke salah satu startup ya, bahwa keberadaan mereka memberikan solusi gitu. Pengen ngobrol lebih banyak lagi karena ini masih banyak pertanyaan nih. Tapi ternyata waktunya habis. Mas Yakub, thank you ya sudah join di Create Up. Sukses untuk perkara dan juga berbagai macam target-targetnya ke depan. Dan yang paling penting adalah banyak lagi masyarakat Indonesia yang bisa menikmati produk layanan hukum dengan maksimal gitu, dengan nyaman ya. Thank you ya, sukses dan juga sehat Sampai selalu. berjumpa kembali. Sampai jumpa. Baik, kita akan update terlebih dahulu pemirsa, update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi dan juga dapat Anda saksikan di RTI. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau menguat 0,4% pada posisi 7.254, belum jauh berbeda dengan pembukaan sekitar 28 menit yang lalu, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini melemah 0,03% di 15.549. Dan berikut pemirsa deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers sampai dengan saat ini, di antaranya adalah Top gainers ada AMMN, Film, Excel, CGAS, SMLE, kemudian TPIA, Akro dan juga NICE. Oke, kemudian top losers ada NATO, MARK, BANK, ENRG, MANG yang baru saja IPO hari ini, ada DOOH, Raja, Inet, MPXL dan juga Asli. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu, sampai jumpa.